Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to the class. Today we would like to learn the recommendation letter. Hari ini kita akan bahas tentang surat rekomendasi. Before that, we would like to see what are the learning objectives of today's class. Kita akan melihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. What are they? The learning objectives are number 1. You will understand the meaning and the functions of recommendation letter. Kalian akan bisa memahami fungsi dan arti dari surat rekomendasi. Number 2, you will understand the structure of recommendation letter. Yang nomor 2 ini adalah kalian akan bisa memahami struktur penulisan dari surat rekomendasi. And number 3, you will identify the structure of recommendation letter. Kalian akan mengidentifikasi struktur dari surat rekomendasi. Dan yang terakhir, nomor 4 adalah you will write a recommendation letter. Kalian akan menulis sebuah surat rekomendasi. Alright, now we would like to see, kita akan melihat fungsi dari surat rekomendasi. Dan juga apa sih arti dari surat rekomendasi itu? Let us see here. What is the functions of recommendation letter? Recommendation letters are letters which are specifically requested to be written about someone. Jadi surat rekomendasi itu adalah surat yang khusus, yang spesial, ya, yang kita tulis untuk memberikan rekomendasi kepada seseorang. Misalkan si A, orang yang membuat rekomendasi, memberikan rekomendasi kepada si B. Oke? Recommendation letters are typically related to employment, admissions of institutions, or scholarship eligibility. Jadi surat rekomendasi itu adalah berhubungan ya, sering banget berhubungan tentang misalkan pekerjaan, kemudian pendaftaran ketika kita ingin mendaftar dalam sebuah universitas, ketika kita ingin mendaftar dalam sebuah sekolah, ya, maka surat rekomendasi ini biasanya dibutuhkan. Dan surat rekomendasi ini biasanya kita dapatkan, misalkan nih, seorang kepala sekolah memberikan rekomendasi kepada gurunya untuk melanjutkan studi S2 di luar negeri misalkan. Nah, surat rekomendasi ini biasanya diberikan karena pengalaman-pengalaman yang sudah dirasakan oleh orang yang membuat rekomendasi. Misalkan kepala sekolah dengan guru selama ini sudah bekerja sama selama 10 tahun. Nah, biasanya selama perjalanan 10 tahun ini seorang kepala sekolah melihat nih kinerja, kemudian melihat keterampilan yang dimiliki oleh guru yang akan diberikan rekomendasi. Bisa juga misalkan seorang guru dengan siswa. Misalkan pada saat guru itu mengajar di sekolah, kemudian melihat keseharian siswa yang dilakukan, oke? Kemudian si siswa ingin mendaftar dalam sebuah universitas. So, the teacher gives a recommendations to that students. Jadi, gurunya memberikan rekomendasi, menulis surat rekomendasi tentang siswa yang akan direkomendasikan. Alright, guys, now we would like to see the structure of the recommendation letter. Okay, now we would like to see the structure of the recommendation letter. Sekarang kita akan melihat struktur penulisan dari surat rekomendasi. Struktur yang pertama itu adalah dalam surat rekomendasi ada yang namanya heading and greeting. Kop atau kepala surat dan greeting, salam. The heading and greeting should include your informations and a greeting or introductions. Jadi dalam sebuah heading dan greeting itu harus ada informasi pribadi kita. And a greeting or introductions, salam ataupun pembuka. Introduction itu pembuka. Heading includes your contact information, your name, your title, company or school name, address, city, state zip code, and date. Di dalam heading itu terdiri dari kontak informasi kita, nama kita, gelar kita jika ada, kemudian perusahaan, nama perusahaan dan juga nama sekolah, alamat, dan juga kota ataupun kode pos, dan juga tanggal. Struktur yang selanjutnya adalah salutation. Di dalam salutation ini artinya seperti kalau dalam bahasa Indonesia yaitu yang terhormat kepada
Tapi ketika kita menuliskan dalam bahasa Inggris adalah Dear Mr. Johnson. Ini contohnya. Dear Mr. Johnson, dear Sir, dear Mrs. bla bla bla, oke? Seperti itu. Itu namanya salutation. If you're writing a personal letter or reference, include the salutations. Kalau kita menulis personal letter, surat pribadi, atau surat referensi, atau surat rekomendasi, kita juga bisa menuliskan salutationnya. Oke, sekarang kita lihat struktur yang selanjutnya adalah the body of the letter. Sekarang kita akan berbicara tubuh dari surat yang kita tulis dalam surat rekomendasi. Ada apa saja, yaitu terdiri dari first paragraph, second paragraph, and so forth. Di paragraf pertama yaitu the first paragraph of recommendation letter explains your connections to the persons you are recommending, including how you know them and why you are qualified to recommend the persons for employment or schools. Jadi dalam first paragraph ini adalah kita nih, orang yang memberikan rekomendasi harus menjelaskan hubungan orang yang memberikan rekomendasi kepada orang yang sedang direkomendasikan. Hubungannya itu apa? Bisa secara pertemanan, saudara, atau misalkan antara murid dan guru, atau misalkan guru dengan kepala sekolah, seperti itu. Nah, biasanya pemberian rekomendasi ini berdasarkan pengalaman-pengalaman selama orang yang memberikan rekomendasi dan orang yang direkomendasikan ini selalu berhubungan, misalkan pada saat bekerja dan lain sebagainya, atau pada saat menjadi mahasiswa atau siswa di sebuah sekolah atau di sebuah universitas. Including how you know them, termasuk bagaimana kita itu bisa mengenali orang yang sedang kita berikan rekomendasi. Okay? And why you are qualified to recommend the persons for employment or school. Dan kita berikan alasan, kenapa sih orang yang kita berikan rekomendasi itu orang yang termasuk orang yang qualified, mahasiswa atau siswa yang berkualifikasi yang baik untuk masuk dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah universitas. Ya. Yang selanjutnya adalah the second paragraph. Di paragraf yang kedua ini adalah the second paragraph of a recommendations letter contains information about the individual or you are writing about. Jadi di paragraf kedua ini dalam surat rekomendasi contains, mengandung informasi tentang pribadi seseorang yang sedang kita tuliskan. Artinya mengandung informasi tentang seseorang yang sedang kita berikan rekomendasi, including why they are qualified for a positions, termasuk juga kenapa orang yang kita berikan rekomendasi itu berkualifikasi baik untuk menduduki posisi misalkan sebagai manajer, direktur, atau yang lainnya. Okay? What they can contribute, termasuk juga apa yang kiranya bisa diberikan kontribusi untuk si dia ini maksudnya orang yang kita rekomendasikan. And why you are recommending them, dan alasan kita memberikan rekomendasi kepada seorang yang kita berikan rekomendasi. If necessary, jika perlu, use more than one paragraph to provide details. Kita bisa mengelaborasikan dalam bentuk beberapa paragraf ya, agar lebih details, agar lebih jelas tentang orang yang kita rekomendasikan. Alright guys, now we would like to see the third paragraph. Di paragraf yang ketiga, when writing a letter recommending a candidate for a specific job opening, ketika menulis sebuah surat rekomendasi untuk sebuah kandidat atau calon ya untuk pekerjaan yang khusus, the recommendation letter should include informations. Jadi surat rekomendasinya itu harus ada informasi on how the person's skills match the positions they are applying for. Jadi keterampilan orang yang kita berikan rekomendasi itu berkaitan dengan posisi pekerjaan yang sedang dilamar. Oke. Jadi di paragraf ketiga ini adalah ketika kita menuliskan sebuah surat rekomendasi untuk
misalkan orang yang diberikan rekomendasi itu akan melamar kerja, maka kita harus menjelaskan keterampilan yang dipunya, yang dimiliki oleh orang yang sedang kita berikan rekomendasi dengan atau sesuai dengan posisi pekerjaan yang akan dilamar. Ask for a copy of the job posting. Ask for a copy of the job posting and a copy of the person's resume so you can target your letter accordingly. Okay. Ask for a copy of the job posting. Maksudnya kita melihat ya dari lamaran kerja itu, bukan lamaran kerja maksudnya. Job posting itu seperti kayak misalkan lowongan pekerjaan ya, agar kita bisa membaca lebih jelas. Dan juga a copy of person's resume. Maksudnya resume itu riwayat dari orang ya. Yang selanjutnya adalah summary, conclusion, and closings. Summary ini adalah kesimpulan dan juga penutup. This is where you finalize your recommendations with specific wording that should highlight your enthusiasm for the persons. Jadi dalam penutup ini atau kesimpulan atau conclusions dalam bahasa Inggrisnya ya, kita menuliskan rekomendasi, surat rekomendasi. Untuk penutup ini adalah kita harus menggunakan kata-kata yang spesifik dan kita harus menekankan bahwa kita itu sangat antusias dengan orang yang sedang kita berikan rekomendasi. Okay? Well, guys, it is the structure of the recommendations. Kemudian ada summary ya. Summary di sini adalah kesimpulan. The sections of recommendation letter contains a brief summary of why you are recommending the persons. Jadi dalam kesimpulan ini, summary ini adalah kesimpulan singkat of why you are recommending them. Kenapa orang yang memberikan rekomendasi itu memberikan rekomendasi kepada orang yang diberikan rekomendasi. Alasannya kenapa, tetapi secara singkat saja. Use phrases like strongly recommend. Kita bisa menggunakan frase ya seperti strongly recommend. Ini artinya saya benar-benar merekomendasikan. Ya, artinya seperti itu. Recommend without reservations or candidate has my highest recommendations to reinforce your endorsement. Ini merupakan salah satu contoh kata-kata atau frase untuk menekankan yang bisa kita gunakan dalam penulisan kesimpulan. Oke. Yang selanjutnya adalah conclusions. Conclusion adalah kesimpulan. The concluding paragraph of your recommendations letter contains an offer to provide more information. Jadi dalam kesimpulan ini adalah paragraf terakhir ya. Nah, di paragraf terakhir itu adalah kita menuliskan informasi. Maksudnya of your recommendation letter contains of an offer to provide more information. Maksudnya kita menawarkan informasi lebih dalam lagi. Ya, misalkan nih di dalam paragraf terakhir nanti dituliskan tentang informasi lebih dalam lagi, yaitu orang yang memberikan rekomendasi. Termasuk juga include a phone number within a paragraph and provide the phone number again and also your email address in the written address sections of your letter or under your signature. Jadi di paragraf terakhir itu tentang conclusions atau kesimpulan. Nah, di dalam kesimpulan itu atau di paragraf terakhir itu bisa kita tuliskan informasi tentang kita. Kita itu siapa? Orang yang menuliskan rekomendasi. Bisa kita berikan nomor telepon kita ataupun email kita agar orang yang membaca surat rekomendasi itu nanti bisa langsung menghubungi orang yang memberikan rekomendasi untuk menanyakan lebih jelas tentang si orang yang kita rekomendasikan. Oke. I think it's clear enough. Kemudian closing. Closing ini adalah penutupnya. Kita biasanya menuliskan sincerely, ya. Atau misalkan warmly, okay? Banyak sekali. Well, guys, these are the the structure of the recommendation letter. Itulah struktur dari surat rekomendasi. Sekarang kita lihat contohnya di sini nih.